Presiden Iran Masoud Pezeshkian resmi mengumumkan berlakunya gencatan senjata dengan Israel Rabu 25 Juni 2025. Pengumuman itu sekaligus menandai berakhirnya perang panas yang berlangsung selama 12 hari itu. Pezeshkian juga memuji perjuangan Iran dalam melawan pasukan Zionis sejak Jumat 13 Juni 2025 lalu. Dikutip dari Tribun News, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran akan mematuhi gencatan senjata asal Israel juga melakukan hal yang sama. Iran tak akan bertindak jika Israel tidak melanggar gencatan dan melakukan serangan terhadap Teheran. Komitmen itu disampaikan Pezeshkian pada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim lewat panggilan telepon. Meski begitu, Pezeshkian menegaskan warga Iran akan tetap bersatu dalam melawan agresi musuh. Lebih lanjut diungkapkan bahwa Israel sempat menyerang Iran saat negosiasi tak langsung antara Teheran dan Amerika Serikat terjadi. Peringatan tegas dilayangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Iran. Dalam pidatonya pada Selasa 24 Juni 2025 malam, Netanyahu menegaskan bahwa Israel siap melesatkan serangan lagi jika Iran kembali memulai program nuklirnya. Perdana Menteri tersebut mengklaim pemboman besar-besaran yang dilakukan IDF dan Amerika Serikat selama 12 hari itu telah membawa program nuklir Iran menuju kehancuran. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menegaskan Israel tak akan mengendurkan tekadnya untuk menyerang jika Iran terus melanjutkan program nuklirnya. Ia bahkan menekankan bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Lebih lanjut, Netanyahu pun sesumbar bahwa militer Israel telah menghancurkan industri Iran yang memproduksi rudal balistik. Netanyahu mengklaim IDF telah meluluhlantakkan puluhan pabrik produksi rudal, persediaan amunisi, hingga sebagian besar peluncur milik Iran. Dikatakan Netanyahu, fasilitas-fasilitas itu dibombardir IDF hanya beberapa menit sebelum Iran melesatkan rudal maut ke Israel. במשך עשרות שנים הבטחתי לכם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ואכן, בכל הפעולות המזהירות שלוחמינו ביצעו, הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לגדוע כל ניסיון כזה. אני שב ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kemenangan atas Iran dalam operasi Rising Lion. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam kemunculan perdananya selesai gencatan senjata dengan Iran ditetapkan. Dalam pernyataannya pada Rabu 25 Juni 2025, Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah mencapai kemenangan bersejarah. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menyatakan bahwa Israel telah mengguncang Teheran. Tak hanya itu, Perdana Menteri Israel tersebut sesumbar bahwa perang dengan Iran itu akan dipelajari oleh semua angkatan bersenjata di dunia. Pasalnya, Israel mengklaim telah menghancurkan fasilitas penting Iran di Arak, Natanz, dan Isfahan. Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel akan kembali menyerang jika Iran nekat membangun kembali program nuklirnya. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan berakhirnya perang panas dengan Israel. Pengumuman itu pun menandai dimulainya gencatan senjata setelah konflik panas yang terjadi selama 12 hari. מכה אחת. חיסלנו את הפיקוד הבכיר של איראן, כולל 3 רמטכ"לים ובכירים רבים נוספים. ובאותם רגעים חיסלנו גם את מדעני הגרעין המובילים של איראן. הם שהחזיקו בידע, הם שהובילו את תוכנית הגרעין, הם שביקשו להביא עלינו חורבן ומוות. הרסנו את מתקן ההעשרה המרכזי בנתנז, את מתקן המרת האורניום באספהאן, ואת מתקן המים הכבדים בעראק. Setelah 12 hari berlangsung, konflik panas antara Israel dan Iran kini berakhir. Gencatan senjata resmi diberlakukan oleh dua negara tersebut pada Selasa 24 Juni 2025. Namun rupanya hal berbeda dialami oleh rakyat Palestina di jalur Gaza. Penderitaan mereka kian mendalam selesai militer Israel mengumumkan bahwa fokus pertempuran IDF kembali dialihkan ke Gaza.
Dikutip dari Tribun News, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Eyal Zamir menyatakan bahwa IDF fokus untuk membawa pulang sandera yang tersisa. Pihaknya pun akan kembali bergelut untuk membubarkan militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Eyal Zamir beberapa jam seusai gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai diberlakukan. Israel mengklaim tujuan mereka untuk membebaskan sekira 50 sandera yang masih ditawan Hamas. Ismail Qaani muncul di depan publik Iran untuk ikut serta merayakan apa yang disebut sebagai kemenangan. Qaani adalah komandan senior Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran yang dikabarkan tewas dibunuh militer Israel. Mengutip Tribun News pada 25 Juni, video kemunculan Ismail Qaani di publik diunggah di Telegram resmi Quds-An. Terkini, dunia justru dikejutkan dengan kemunculan Ismail Qaani di hadapan publik. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan Qaani disambut hangat oleh warga Teheran dalam perayaan yang disebut sebagai Operasi Kemenangan Ilahi, sehingga kehadirannya menjadi pukulan telak bagi rumor dan laporan media barat yang menyebut dirinya telah terbunuh. Munculnya Qaani di muka publik, hidup dan sehat, menjadi konfirmasi tidak langsung bahwa laporan tersebut keliru. Sebagai tambahan informasi saja, ini bukan pertama kalinya Qaani dikabarkan tewas. Pada Oktober lalu, rumor serupa beredar setelah serangan Israel di Beirut yang menewaskan tokoh senior Hizbullah Hashim Safieddin. Saat itu Qaani juga sempat disebut menjadi korban, namun kembali terbukti selamat. Iran mendeklarasikan kemenangan sekaligus mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengalami kekalahan telak dalam kampanye Israel melawan Iran. Mengutip Palestine Chronicle pada 25 Juni, pengumuman itu diutarakan di media sosial militer Iran pada 24 Juni 2025. Lebih tepatnya, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran memuji serangan rudal mematikannya di Beersheba, Israel. Juga mengklaim bahwa respons militer Iran itu merupakan pukulan menyakitkan bagi musuh, sekaligus mengklaim sebagai kemenangan strategis bagi perlawanan, serta menunjukkan bahwa kewaspadaan dan persatuan rakyat Iran menggagalkan rencana musuh dan mengubah ancaman menjadi peluang yang mendukung perlawanan. Pernyataan itu juga memuji ketabahan para pejuang, kesabaran keluarga para syuhada, dan kepemimpinan yang bijaksana, di mana yang berhasil menghancurkan gengsi musuh, menolak logika menyerah, dan membuka jalan yang tidak dapat diubah lagi. Kampanye rahasia dikabarkan telah dilakukan oleh pihak militer Israel, di mana tujuannya diklaim untuk memecah internal di kalangan pejabat tinggi Iran. Mengutip Iran Internasional pada 25 Juni, kabar itu merupakan hasil laporan dari sumber utama Washington Post beberapa waktu ini. Sumber utama menerbitkan berkas audio yang merinci kampanye rahasia dan meluas yang dilakukan Israel, di mana diklaim bertujuan untuk mengintimidasi komandan militer dan menciptakan perpecahan serta kebingungan di kalangan pejabat tinggi di Iran. Menurut mereka, sebagai bagian dari kampanye ini, agen Dinas Keamanan Israel menelpon sejumlah pejabat senior Iran, memperingatkan bahwa mereka hanya akan bertahan hidup jika mereka meninggalkan Republik Islam Iran dan Ali Khamenei. Agen Israel itu memperingatkan bahwa pihak Iran hanya memiliki waktu 12 jam untuk melarikan diri. Sebagai informasi tambahan, sumber dalam laporan memperkirakan bahwa lebih dari 20 tokoh militer dan politik yang sangat dekat dengan inti kekuasaan di Iran telah menerima ancaman tersebut.